Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Delvia Derita bersama seorang rekan saya, Yulia Marizal, akan menjelaskan hasil terjemahan dari buku hasil karya Jack C. Richard yang berjudul Curriculum Development in Language Teaching, terbitan Cambridge University Press. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi bab 8 yang berjudul The Role and Design of Instructional Materials atau peran dan desain bahan ajar. Nah, sebelum masuk ke pembahasan buku ini, kami ucapkan terlebih dahulu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran, yaitu Profesor Dr. Syahrul Ramadan, MPD, dan Ibu Dr. Tresherina, SPD, MPD, yang telah memberikan bimbingan kepada kami berdua. Bahan ajar adalah komponen kunci di sebagian besar program bahasa. Apakah menggunakan buku teks atau bahan ajar yang disiapkan secara kelembagaan atau bahan ajar yang dibuat oleh guru itu sendiri. Nah, bahan ajar memberikan gagasan tentang bagaimana merencanakan dan mengajarkan pelajaran bahasa. Nah, dewasa ini tidak mungkin seorang guru terlepas dari bahan ajar komersil seperti buku kerja, lembar kerja, kaset atau materi audio, video, atau materi yang berbasis komputer, atau juga materi yang diakses sendiri seperti mencari materi di internet, dan ada juga yang dari majalah, koran, dan materi yang ada di televisi. Menurut Channing Worth dalam Richard tahun 2002, peran materi ajar itu ada 6 macam. Yang pertama, sumber daya untuk materi presentasi baik lisan dan tulisan. Yang kedua, sumber kegiatan untuk praktik pembelajar dan interaksi komunikatif. Yang ketiga, sumber referensi bagi pelajar tentang tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan sebagainya. Yang keempat, sumber stimulasi dan ide untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kelima, silabus yang mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dan yang keenam, dukungan untuk guru yang kurang berpengalaman yang belum mendapatkan kepercayaan diri. Materi ajar juga memiliki fungsi untuk guru kursus ESP atau English for Special Purpose. Yang pertama, sebagai sumber bahasa, yang kedua sebagai penunjang pembelajaran, dan yang ketiga untuk motivasi dan stimulasi, dan yang terakhir adalah sebagai referensi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan asli versus materi yang dibuat. Materi asli ini maksudnya adalah materi otentik yang tidak diperuntukkan untuk tujuan pedagogis, sedangkan materi yang dibuat ini dikhususkan untuk tujuan pedagogis. Beberapa orang berpendapat bahwa bahan asli lebih disukai daripada bahan yang dibuat karena mengandung bahasa asli yang mencerminkan penggunaan bahasa dunia nyata dibanding dengan konten yang dibuat. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan bahan asli atau materi asli. Yang pertama, memiliki efek positif pada motivasi pelajar. Yang kedua, memberikan informasi budaya yang otentik. Yang ketiga, memberikan exposure ke bahasa yang nyata. Yang keempat, berhubungan lebih dekat dengan kebutuhan pelajar. Dan yang kelima, mendukung pendekatan pengajaran yang lebih kreatif. Selanjutnya, kekurangan atau kritikan dalam menggunakan bahan asli. Yang pertama, materi yang dibuat juga menjadi motivasi bagi peserta didik. Jadi tidak hanya materi asli saja yang memotivasi peserta didik, tetapi juga materi buatan. Yang kedua, materi otentik seringkali mengandung bahasa yang sulit. Yang ketiga, bahan yang dibuat mungkin lebih unggul daripada bahan asli. Dan yang keempat, menggunakan materi otentik merupakan beban bagi guru. Karena guru harus mencari sendiri, menseleksi sendiri materi-materi yang diperolehnya, yang kemudian dicocokkan dengan tujuan pembelajaran bahasa.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang buku teks. Buku teks komersil bersama dengan tambahannya seperti buku kerja, kaset, dan panduan guru mungkin merupakan bentuk bahan pengajaran yang paling umum dalam pengajaran bahasa. Adapun keuntungan dalam menggunakan buku teks komersial ini adalah yang pertama, menyediakan struktur dan silabus untuk sebuah program. Yang kedua, membantu membakukan instruksi. Yang ketiga, menjaga kualitas. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar dengan tambahan seperti kaset, video, audio. Yang kelima, efisien karena guru hanya tinggal memakai saja. Yang keenam, dapat memberikan model dan masukan bahasa yang efektif. Yang ketujuh, bisa melatih guru. Dan yang kedelapan, menarik secara virtual. Karena biasanya buku teks komersil ini dibuat oleh desain grafis yang profesional. Adapun efek negatif dari buku teks yaitu yang pertama, berisi bahasa yang tidak autentik. 2. Dapat mengubah konten. 3. Mungkin tidak mencerminkan kebutuhan siswa. 4. Bisa mengecewakan guru. Dan yang kelima adalah harganya mahal, karena mau tidak mau buku komersial ini harus dibeli dengan uang sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengevaluasi buku teks. Nah, dengan banyaknya buku teks komersial dan jenis bahan ajar yang beredar di pasaran, maka guru harus bertanggung jawab untuk memilih bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentunya dengan mempertimbangkan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa kriteria dalam mengevaluasi buku teks? Kriterianya yang pertama, harus sesuai dengan kebutuhan pelajar. Yang kedua, harus mencerminkan penggunaan bahasa kita untuk akan sekarang dan masa depan. Yang ketiga, harus mempertimbangkan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, harus memiliki peran yang jelas sebagai penunjang pembelajaran. Yang kedua, adapun bisa kategori konten. yang harus yang dilakukan ketiga, dalam mungkin mengevaluasi tidak pemilihan mencerminkan buku teks adalah siswa. tujuan dan pendekatan, Yang keempat, desain dan bisa organisasi, mengecewakan guru, konten bahasa, karena keterampilan, tema, peran guru dapat metodologi, direduksi buku menjadi guru, dan teknisi pertimbangan praktis. yang fungsi utamanya adalah Kemudian menyajikan ada materi beberapa yang pertanyaan disiapkan oleh yang orang harus lain. kita Dan ajukan yang ketika kelima, memilih mahal, materi karena untuk tentu ISP, saja buku teks yaitu komersial akankah ini materi tersebut merangsang dan memiliki harga memotivasi, yang relatif sejauh mana materi tersebut mahal sesuai seperti dengan itu. tujuan pembelajaran Nah, dan sekarang tujuan kita masuk ke pembelajaran pembahasan Anda, mengenai mengevaluasi dan sejauh buku mana teks. materi tersebut Dengan banyaknya mendukung buku proses teks komersial dan pembelajaran. jenis bahan Kemudian ajar ada lainnya beberapa yang faktor dalam yang dapat mengevaluasi dipilih, dan memilih maka buku seharusnya teks. Yang guru pertama, harus bertanggung faktor jawab dari untuk program, memilih yaitu bahan tentang ajar pertanyaan yang terbaik. berkaitan dengan masalah Oleh karena program. itu, Yang sebelum kedua, seseorang faktor dapat dari guru, yaitu mengevaluasi sebuah pertanyaan buku yang teks, berkaitan dengan diperlukan perhatian informasi guru. mengenai masalah-masalah Yang ketiga, faktor seperti pelajar, peran yaitu buku pertanyaan dalam yang program, berkaitan dengan masalah peran para pembelajar. guru Yang dalam keempat, program, dan faktor peran isi, peserta yaitu didik terkait dalam program. pertanyaan yang Nah, juga berkaitan perlu dengan isi disadari dan bahwa organisasi tidak ada materi dalam buku teks buku. komersial Dan yang yang kelima, sempurna faktor untuk pedagogis, program yaitu bahasa. pertanyaan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang mendasari materi, termasuk pilihan kegiatan dan jenis latihan. Selanjutnya, ada beberapa saran dalam menyediakan materi yang baik. Yang pertama, pilihlah materi dengan tepat. Yang kedua, berkreasilah dengan apa yang tersedia. Yang ketiga, ubah aktivitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar. Dan yang keempat, melengkapi dengan memberikan kegiatan ekstra. Ada beberapa cara mengadaptasi dari sebuah buku. Yang pertama, mengubah konten. Yang kedua, menambah atau menghapus konten. Yang ketiga, mengatur ulang konten. Yang keempat, mengatasi misi kesalahan. Yang kelima, memodifikasi tugas. Dan yang keenam, memperluas tugas. Baiklah, saya Yulia Marizal akan melanjutkan materi mengenai poin D, yaitu mempersiapkan materi untuk program. Bahan yang dikembangkan secara kelembagaan sedang dipertimbangkan untuk program bahasa, baik keuntungan maupun kerugian dari menyiapkan proyek pengembangan bahan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sejak awal. Ada beberapa keuntungan dalam mempersiapkan materi untuk program ini. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi adalah bahan dapat diproduksi secara langsung relevan dengan siswa dan kebutuhan lembaga yang mencerminkan konten, masalah,
dan perhatian lokal. Yang kedua, kembangkan keahlian yang merupakan mengembangkan materi dapat membantu mengembangkan keahlian di antara staf, memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik materi yang efektif. Yang ketiga, reputasi, yaitu materi yang dikembangkan secara kelembagaan dapat meningkatkan reputasi lembaga dengan menunjukkan komitmennya untuk menyediakan materi yang dikembangkan secara khusus untuk siswanya. Yang keempat, fleksibilitas merupakan materi yang diproduksi di dalam institusi dapat direvisi atau diadaptasi sesuai kebutuhan, memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar daripada buku kursus komersial. Yang kedua, selanjutnya yaitu kekurangannya. Ada 3 kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memulai pengembangan materi. Yang pertama yaitu biaya, yang merupakan bahan berkualitas membutuhkan waktu untuk diproduksi dan waktu staf yang memadai serta sumber daya perlu dialokasikan untuk proyek semacam itu. Yang kedua, kualitas merupakan bahan yang dibuat guru biasanya tidak memiliki standar desain dan produksi yang sama dengan bahan komersial dan karenanya mungkin tidak menampilkan gambar yang sama dengan materi komersial. Yang ketiga, pelatihan, yaitu merupakan untuk mempersiapkan guru untuk proyek penulisan materi. Pelatihan yang memadai harus disediakan. Selanjutnya, sifat pengembangan materi. Penting juga untuk memahami sifat pengembangan bahan dan proses yang biasanya terlibat jika bahan berkualitas yang akan dibuat. Mempersiapkan bahan ajar efektif mirip dengan proses yang terlibat dalam perencanaan dan pengajaran pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan materi yang dapat menjadi sumber pembelajaran yang efektif. Menurut Sulman dalam Richard 2022 halaman 263 ada beberapa fase transformasi dari proses pengembangan materi. Yang pertama yaitu penyusunan interpretasi kritis dan analisis teks. Yang kedua, representasi, yaitu penggunaan repertoar representasional untuk yang meliputi metafora analogi, contohnya demonstrasi, penjelasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, seleksi, yaitu pilihan di antara repertoar instruksional yang mencangkup metode pengajaran, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengaturan. Yang keempat, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, yaitu mempertimbangkan konsepsi, prasangka, kesalahpahaman, dan kesulitan bahasa, budaya, dan motivasi, serta kelas sosial, jenis kelamin, usia, kemampuan, bakat, minat, konsep diri, dan perhatian. Selanjutnya, menurut Rowntree dalam Richard tahun 2002, halaman 264, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru agar materi itu menjadi baik sebagai bagian dari pengajarannya. Yang pertama yaitu membangkitkan minat peserta didik. Yang kedua, ingatkan mereka tentang pembelajaran sebelumnya. Yang ketiga, beritahu mereka apa yang akan mereka bahas selanjutnya. Yang keempat, jelaskan konten pembelajaran baru kepada mereka. Yang kelima, hubungkan ide-ide ini dengan pembelajaran sebelumnya peserta didik. Yang keenam, buat pelajaran berpikir tentang konten baru. Yang ketujuh, bantu mereka mendapatkan umpan balik tentang pembelajaran mereka. Yang kedelapan, dorong mereka untuk berlatih. Yang kesembilan, pastikan mereka tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang kesepuluh, izinkan mereka untuk memeriksa kemajuan mereka. Yang kesebelas, bantu mereka untuk berbuat baik. Selanjutnya menurut Tom Slison dalam Richard tahun 2002, halaman 265,
Ada beberapa karakteristik dalam bahan ajar bahasa yang baik, yaitu bahasa harus mencapai dampak. Yang kedua, materi harus membantu peserta didik merasa nyaman. Yang ketiga, materi harus membantu pelajar untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang keempat, apa yang diajarkan harus dianggap oleh peserta sebagai relevan dan berguna. Yang kelima, materi harus membutuhkan dan memfasilitasikan investasi mandiri pelajar. Yang keenam, peserta didik harus siap untuk memperoleh poin yang diajarkan. Yang ketujuh, materi harus memaparkan pelajar pada bahasa yang penggunaannya otentik. Yang kedelapan, perhatian pelajar harus diarahkan pada ciri-ciri linguistik dari input. Yang kesembilan, materi harus memberikan kesempatan kepada pelajar. Yang ke-10, materi harus memperhitungkan bahwa peserta didik memiliki efek positif dari pengajaran yang biasanya tertunda. Serta yang ke-11, materi harus memperhatikan bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang ke-12, materi harus memperhitungkan bahwa peserta didik berbeda dalam sifat afektif. Yang ke-13, materi harus memungkinkan waktu hening di awal instruksi. Yang ke-14, materi harus memaksimalkan potensi belajar dengan mendorong keterlibatan intelektual, otentik, dan emosional. Yang ke-15, materi seharusnya tidak terlalu bergantung pada praktik. Yang ke-16, materi harus memberikan peluang untuk umpan balik yang berhasil. Selanjutnya, memilih jenis latihan. Ada 2 jenis latihan menurut Grillet dalam Richard tahun 2002 halaman 268, yaitu yang berisi taksonomi ekstensif untuk mengajar keterampilan membaca. Yaitu yang pertama, melibatkan respon non-linguistik ke teks. Yang kedua, melibatkan respon linguistik pada teks. Melibatkan respon non-linguistik ke teks menyangkut beberapa, yaitu yang pertama memesan urutan gambar, yang kedua membandingkan teks dan gambar, yang ketiga sesuai, yang keempat menggunakan ilustrasi, yang kelima melengkapi dokumen, yang keenam memetakannya, yang ketujuh menggunakan informasi dalam teks, yang kedelapan membaca jigsaw. Selanjutnya, melibatkan respon linguistik pada teks mencakup beberapa yaitu mengatur ulang informasi seperti mengatur ulang acara, yang kedua mengatur ulang informasi seperti menggunakan kisi, yang ketiga membandingkan beberapa teks, yang keempat melengkapi dokumen, yang kelima jenis pertanyaan, yang keenam keterampilan belajar berupa meringkas, yang ketujuh keterampilan belajar seperti mencatat. Selanjutnya, poin E yaitu mengelola proyek penulisan bahasa. Proyek penulisan materi memiliki ruang lingkup dan dimensi yang berbeda. Beberapa mungkin menjadi tanggung jawab seorang guru, orang lain mungkin ditugaskan untuk belajar sebagai para penulis. Ada beberapa manajemen proyek penulisan berbasis tim dalam penanganan masalah. Yang pertama yaitu memilih tim proyek. Ada beberapa banyak orang yang akan mengambil bagian dalam proyek dan apa peran dan tanggung jawab mereka. Namun dalam proyek skala besar, orang-orang yang terlibat seperti direktur proyek, penulis, spesialis, editor, ilustrator, dan desainer. Selanjutnya, perencanaan jumlah tahapan yang terlibat. Sebuah proyek materi selalu melalui beberapa tahapan pengembangan yang berbeda. Tahapan ini seperti draft pertama, komentar pada draft pertama, draft kedua, komentar lebih lanjut, uji coba materi, dan yang terakhir revisi akhir materi. Yang terakhir adalah poin F, yaitu memantau penggunaan material. Proses transformasi ini merupakan inti pengajaran dan memungkinkan guru yang baik
untuk menciptakan pelajaran yang efektif dari sumber daya yang mereka gunakan. Oleh karena itu, berguna untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana guru menggunakan buku pelajaran dan bahan ajar lainnya dalam pengajaran mereka. Ada beberapa informasi yang dikumpulkan untuk memenuhi tujuan itu. Yang pertama, mendokumentasikan cara-cara efektif dalam menggunakan bahan. Yang kedua, untuk memberikan umpan balik tentang cara kerja material. Yang ketiga, untuk menyimpan catatan tambahan, deletion, dan materi tambahan yang mungkin digunakan guru untuk materi tersebut. Yang keempat, untuk membantu guru lainnya dalam menggunakan materi. Selanjutnya, dalam pemantauan ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, observasi. Yang kedua, sesi umpan balik. Yang ketiga, laporan tertulis. Yang keempat, ulasan. Yang kelima adalah ulasan siswa.